Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo sahabat UT, selamat siang. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Haris Fadila selaku host pada hari ini yang akan membahas. Saya dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan saat ini diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, layanan pembelajaran, dan kerjasama di FKIP UT. Demikian Mas. Yuk, silakan. Terima kasih Mas Haris. Para mahasiswa FKIP UT khususnya ya yang sedang mendengarkan sesi ini, perkenalkan saya Widiasi, saya dosen di program studi pendidikan fisika FKIP UT. Saya mendapat tambahan sebagai ketua program studi FKIP UT. Nah, di sini saya memang dari awal menggeluti mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, termasuk bagaimana mengembangkan kelas pratonnya untuk mata kuliah ini. Demikian. Nah, mungkin terkait dengan tadi sudah disebutkan oleh Bu Widiasi ya bahwa sukses menempuh mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Nah, mungkin mendengar kata mengajar ini kaitannya dengan FKIP ya atau mungkin kepanjangannya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nih Bu. Nah, mungkin bisa sedikit flashback lagi ya. UTK sudah 40 tahun nih. Nah, tentunya FKIP ini menjadi salah satu fakultas yang banyak peminatnya gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu terkait bagaimana sih sejarah berdirinya FKIP dan mengapa FKIP itu harus ada gitu di UT. Silakan Bu. Baik, nanti Bu Wiwit akan menambahkan karena beliau lebih lama ya di UT. Siap. Baik, UT itu berdiri tahun 1984. Sebenarnya sudah didesain sejak berdirinya itu sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, ya, open and distance education. Jadi sejak awalnya itu pun salah satu mandat oleh pemerintah itu adalah penyetaraan para guru. Saat itu kan guru-guru belum memperoleh kualifikasi S1. Jadi pada saat itu banyak sekali atau mungkin guru-guru yang memang kita ajak untuk kuliah di UT ini untuk menyelesaikan program S1-nya, jenjang kualifikasi S1. Jadi mungkin itu nanti yang menjadi salah satu riwayat kenapa mata kuliah yang akan kita diskusikan ini menjadi mata kuliah wajib nanti di FKIP. Mungkin Bu Wit mau menambahkan? Benar, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bu Wina bahwa mahasiswa FKIP UT sesuai dengan mandatnya adalah mahasiswa untuk fakultas atau di mana program studinya untuk guru-guru. Jadi kalau sampai dulu malah terkenal, oh UT itu mahasiswanya guru-guru ya, karena kan banyak ya yang dulu tadinya guru-guru, misalnya contohnya guru SD kan belum S1 gitu ya. Nah, suruh masuk S1 di FKIP UT. Nah, dulu yang terbesar lah di UT juga yang terbesar untuk mahasiswa PGSD. Nah, juga di FKIP ada program studi yang lain untuk guru SLTP, SLTA. Itu ada program studi fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nah seperti itu ya, PKO, PKN. Itu semua mengambil mata kuliah PKM, pemantapan kemampuan mengajar, di mana mahasiswanya guru. Kenapa pemantapan? Karena dia sebenarnya sudah ahli dalam pembelajaran, tapi dimantapkan kembali melalui mata kuliah PKM ini, gitu. Oke, berarti sebenarnya pemantapan kemampuan mengajar ini menjadi salah satu mata kuliah yang wajib ya Bu di FKIP tadi ya. Jadi harapannya yang tadi ya seperti yang sudah Bu Wina dan Bu Wit sampaikan bahwa pada dari awal berdirinya itu memang terkenal gitu. UT itu menjadi
kampus yang memang sangat mensupport guru-guru gitu ya. Iya, Nah, makanya betul. walaupun mereka sudah menjadi guru tapi perlu dimantapkan lagi nih kemampuannya seperti Kemampuan itu. mengajarnya, Oke. ya. Nah, mungkin untuk PKM ini gimana ya Bu? Maksudnya teknisnya, karena kan mungkin banyak nih mahasiswa baru kita ya, apalagi kan sekarang nih baru memulai semester baru nih Bu. Nah, kira-kira apa sih seperti bagaimana teknis mata kuliah PKM ini gitu? Silakan Bu. Baik, kalau secara teknis ini kan dulu ya kebanyakan itu kan mahasiswa dari FKIP ini kan mengikuti proses pembelajaran itu kan secara tatap muka. Nah, kemudian seiring perjalanan kita mencoba memberikan solusi kepada para guru, terutama untuk yang non pendas ya. Itu yang kita mungkin ada beberapa program studi seperti pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan fisika, kemudian pendidikan kimia, pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta pendidikan ekonomi. Nah, itu yang non pendas ya, atau kita sebut dengan pendidikan guru sekolah menengah, dan juga pendas, pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Nah, itu pemantapan kemampuan mengajar ini berevolusi lah istilahnya, bertransformasi. Saat ini kita menawarkan dalam bentuk praktik online, karena memang PKM ini merupakan salah satu bentuk mata kuliah praktik. Mata kuliah praktik itu artinya tidak ada UAS ya. Jadi kita benar-benar penilaian nanti itu berdasarkan dari praktik yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian nanti secara sistemnya kita sudah ada beberapa tadi pembagian. Jadi TTM atau TUWEB itu pun skema ini masih digunakan atau ditawarkan oleh mahasiswa khususnya untuk pendas, PG PAUD dan PGSD. Sedangkan untuk PGSM tadi yang 8 program studi dan juga PGSD untuk PGSD dan PG PAUD yang non TTM. Non TTM artinya tidak mengikuti paketan semester gitu ya, non TTM tidak mengikuti atau tidak ada tatap mukanya. Nah, itu diarahkan untuk mengikuti peraton gitu. Nah, ini nanti seninya kita di peraton ya, Bu Wit akan menjelaskan banyak dinamika di peraton ini nanti Ya, mungkin Bu Wiwit mau menambahkan juga. Boleh menambahkan ya, Mas ya. Silakan. Kenapa ada peraton itu? Sebenarnya peraton, maaf nanti supaya nggak salah maksud gitu ya, bukan prakteknya secara online, tapi pembimbingan prakteknya secara online. Nah, mahasiswa tetap melakukan praktek pembelajaran dengan menerapkan 8 keterampilan mengajar, sama dengan yang ketika tatap muka. Zaman sebelumnya kan tatap muka bimbingannya. Nah, itu di kelas juga tetap mempraktekkan itu. Ada ujian praktek PKM-nya juga, ada penyusunan laporan juga, itu sama. Yang berbeda dengan yang sekarang ya Mbak Wina ya, yang udah 2 semester ini, adalah pembimbingannya dilakukan secara online melalui penggunaan LMS gitu, dan TUWEB begitu. Jadi sebenarnya menurut kami dengan adanya pembimbingan yang melalui LMS dan TUWEB itu apa yang dilakukan mahasiswa, tugas-tugasnya diunggahnya ke situ, ke LMS. Jadi kan kita sebagai tutor, juga sebagai pengelola di program studi atau dari pengujian itu bisa ngecek semuanya untuk kontrol kualitasnya di situ. Kalau yang mungkin yang bukan melalui peraton, istilahnya jadi peraton ya tadi ya, yang pembimbingan gabungan antara LMS dan TUWEB itu peraton istilahnya. Kalau yang tatap muka mau langsung ke tutornya gitu. Lah ini di sini tutornya juga bisa masuk di bukan bisa, malah tutornya masuk di LMS, mahasiswanya juga di LMS. Semua tugas di situ. Gitu. Ya. Mungkin sedikit ya. Jadi untuk yang peraton ini, yang untuk pemanfaatan LMS yang digunakan adalah e-learning UT-ACID. Nah, sedangkan untuk yang TUWEB di UT daerah yang diselenggarakan oleh UT daerah itu TTM atau TUWEB itu menggunakan silayar, silayar UT-ACID. Ya. Berarti sebenarnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya memang TTM ya Bu ya, ini sebenarnya dengan penggunaan tadi LMS tadi ini menjadi lebih mudah juga dan semua tuh jadi terintegrasi di situ berarti ya Bu ya.
Betul, dengan ini memanfaatkan teknologi tentu saja. Jadi guru-guru ini ditantang ya atau ya challenge ya untuk menyiapkan video-video. Karena itu kan mereka tidak bisa ketemu langsung, jadi video praktik mereka mengajar. Kemudian nanti juga ada ujian kan ya, ujian praktik, mereka juga harus mempersiapkan diri supaya video ini benar-benar efektif ya atau efisien di dalam penilaiannya. Bagaimana nanti si penilai ini tutor ya yang menilai itu bisa melihat segala aspek yang ingin disampaikan oleh mahasiswa. Nah, ini yang paling menantang ya. Kemudian kadang-kadang kan di daerah ini agak susah untuk internet connection gitu ya. Jadi kemudian untuk video itu juga mungkin peralatan mereka itu juga terbatas. Nah, ini yang paling menantang. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau kita tarik mundur ya terkait dengan baik secara TTM ataupun sekarang sudah terintegrasi dengan tadi LMS itu sebenarnya mempunyai tantangan masing-masing ya, tapi di situ sebenarnya tetap letak asiknya ya, jadi menguji kreativitas juga bagi para mahasiswa seperti itu. Nah, sebenarnya untuk PKM ini Bu, ini mata kuliah di semester berapa Ibu kira-kira untuk yang PKM ini di setiap program studinya? Di setiap program studi ini bervariasi ya. Rata-rata kurang lebih antara 5-6 ya, 5 dan 6. Iya. Di tengah-tengah ya. Program studi pendidikan fisika semester 5. Oh, semester 5. Semester Ya. 5, oke. Ya. Oke, semester 5. Jadi teman-teman sebenarnya sih kalau teman-teman mahasiswa ini sebenarnya bisa melihat katalog ya terkait dengan persebarannya ini ya. Nah, cuman mungkin ada yang masih ada yang bertanya juga Bu terkait dengan PKM ini, terutama mahasiswa yang mungkin masih baru gitu ya. Ada nggak sih ketentuan misalkan harus udah IPK berapa untuk bisa menempuh mata kuliah ini gitu, atau mungkin sudah menempuh mata kuliah apa gitu Bu, atau mungkin otomatis mahasiswa mau IPK-nya berapapun atau sudah menempuh jumlah SKS berapapun tetap bisa mengambil ini gitu Ya, Bu, mungkin silakan. bisa contohkan dari PVC ya, Bu. Oh, boleh. Untuk mengambil mata kuliah PKM ini tentunya ada mata kuliah yang sebaiknya sudah ditempuh lah, seperti mata kuliah strategi pembelajaran, perkembangan peserta didik kayak gitu ya, pengembangan kurikulum, karena mahasiswa melalui mata kuliah ini kan juga harus mempersiapkan pembelajaran, jadi harus mengenal karakteristik peserta didik, kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian setelah itu mahasiswa menyusun RPP-nya, rencana pembelajaran. Nah, dari disusun RPP-nya sudah dibimbing oleh pembimbing tutornya dan supervisor 2, pembimbingan di lapangan. Di kelas itu namanya supervisor 2. Kemudian dipraktekkan atau dilaksanakan di kelas. Begitu. Nah, diamati juga oleh teman sejawat senior atau supervisor 2 tersebut yang tadi belum disinggung gitu ya. Kemudian dari hasil pengamatan itu dilakukan refleksi. Nah, barulah yang kekurangan-kurangan diperbaiki di pertemuan berikutnya, di RPP berikutnya, karena nyusun RPP-nya kalau untuk yang PGSM itu 8. 8 itu ada maknanya 8, yaitu menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar, mulai dari keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi, tapi kan dalam mengajar kan bukan hanya menerapkan salah satu keterampilan aja. Memang ada penekanan keterampilan tertentu. Nah, kemudian diamati, dilakukan refleksi, kekurangannya mana, diterapkan di pembelajaran berikutnya dengan menerapkan keterampilan apa lagi tambahannya, seperti itu. Nah, kemudian secara keseluruhan 8 keterampilan dasar mengajar itu dikuasai, mahasiswa ujian praktek. Ada penilainya nanti di situ ya. Ada penilainya, yaitu penilainya supervisor 2-nya. Yang penilai di lapangan. Kemudian hasil videonya dan RPP-nya diunggah, dinilai oleh tutornya juga tetap 2 penilai gitu kan ya. Nah, dari itu semua RPP, terus hasil lembar pengamatan, refleksi disusun dalam bentuk laporan ya, itu sebagai pertanggungjawaban ilmiahnya dalam bentuk laporan PKM. Wah, berarti kompleks juga ya Bu ya, pemantapan kemampuan mengajar ini ya. Oke.
Nah, berarti mahasiswa sebenarnya ini sebelum mengambil mata kuliah PKM ini pun sebenarnya juga harus sudah menyiapkan ya Bu ya. Maksudnya nggak dalam tangan kosong nih sebelum bertemu Iya, di PKM betul. itu. Kayak namanya pemantapan kan, dia Betul. sudah mempraktekkan sesuatu ya dalam hal ini pembelajaran. Jadi memang tadi yang ingin ditekankan oleh Bu Wit tadi bahwa mahasiswa-mahasiswa ini kan sudah melakukan proses pembelajaran. Nah mereka diminta untuk merefleksikan. Jadi di dalam mata kuliah ini sebenarnya esensinya itu adalah bagaimana mahasiswa ini memperbaiki proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah itu ada apa namanya step-stepnya yang kemudian nanti akan dilihat oleh para pembimbing ya. Dalam hal ini pembimbing itu ada istilahnya banyak ya Bu ya, pembimbing satu, kemudian dia adalah para tutor ya. Iya, Para atau Kemudian, tutor gitu. atau supervisor satu Iya. ya namanya. Nah kemudian untuk yang kedua itu yang teman sejawat senior. Ini adalah kita harapkan mereka ini menjadi pembimbing menjadi supervisor kedua. Iya, atau Jadi, pembimbing lapangan lah di Betul, lapangan, di di lapangan. kelas. Betul. Jadi mereka yang akan memantau para guru ini langsung atau mahasiswa ini langsung di sekolahnya, kemudian menilai saat ujian tadi ya Bu Wit sudah menjelaskan gitu ya. Jadi memang harus ada komunikasi antara tutor dan mahasiswa sendiri dengan supervisor mereka. Juga tadi pembimbing kedua atau supervisor kedua memberi masukan setelah guru atau dalam hal ini mahasiswa selesai melakukan pembelajaran. Oke, berarti sebenarnya ini semuanya harus aktif ya Bu, berarti yang Betul. mahasiswanya, dari pembimbingnya, teman sejawatnya itu memang harus benar-benar harus ada sinergi semua lah gitu ya. Betul. Oke, tapi ngomong-ngomong soal ngajar, saya kebetulan juga pernah ngajar Bu. Dan itu memang benar-benar memang ngajar itu nggak hanya cuman oh iya ya nih kita akan belajar ini loh hari ini gitu. Tapi tentunya ada esensi-esensi yang lainnya memang kita harus terapkan bagaimana kita tadi yang seperti udah Ibu Wina dan Ibu Wit singgung ya bahwa kita harus mengenai juga karakteristik dari peserta didik seperti itu. Nah mungkin ini juga sih Bu terkait dengan PKM ini. Tadi kan disebutkan tidak ada ujian ya tadi kan karena ini mata kuliah praktik. Nah ini berarti kalau misalkan dalam peratonnya itu dia ada berapa sesi Bu dalam pelaksanaannya gitu? Silakan Bu. Oh iya. Di Praton itu sama dengan yang Tuton itu sama Tuton ya? 8 sesi. Tapi 8 sesi itu padat banget. Karena harus menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar itu kan tadi kan malah ada yang digabung. Jadi di sesi 1 itu harus mempraktekkan 2 keterampilan dasar mengajar kayak gitu. Nah, baru sesi-sesi lainnya itu sampai ke sesi 9 8 itu di situ nanti untuk unggah atau untuk pelaksanaan ujian dan mengunggah hasil ujian di sesi 8. Di sesi 8 juga harus mengunggah laporan PKM-nya gitu. Penuh banget. Jadi memang mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKM supaya berhasil dengan baik harus dari sekarang walaupun belum mulai tuton ya, udah mempersiapkan, menyusun rencana pembelajarannya, gitu. Ya. Berarti sebenarnya walaupun gak ada ujian ini padat ya Bu ya 88 ini ya. Padat sekali. Jadi kita kan ada dua modus ya. Oh, gitu. Yang ini asinkronus dan sinkronus. Kalau asinkronus itu sama seperti tuton biasa. Jadi sesi 1 sampai 8. Ya. Nah, kemudian kita untuk mematangkan atau memantapkan mahasiswa itu ada pertemuan langsung ya secara di dunia maya ya. Itu dengan web itu. Sinkronusnya. Sinkronusnya itu ada 4 kali. 4 sesi ya. Itu kalau untuk yang PGSD dan PGSM itu ada di minggu 1, 3, 6 dan 7. Nah, kemudian kalau untuk PG PAUD ya itu ada di 2, 4, 6 dan 7. Jadi pada minggu-minggu tersebut ada kesempatan bagi para tutor untuk bertatap maya ya langsung dengan para mahasiswanya, mahasiswa melakukan konsultasi, kemudian sharing apa yang sudah dilakukan sehingga mereka bisa saling memberikan masukan dan juga untuk perbaikannya. Gitu. Oke. Nah, berarti di dalam 8 sesi tadi setengahnya itu dia web dan satu lagi yang tadi sinkronus ya dan Betul. juga tadi seperti tuton biasa ada namanya asinkronus. Jadi sebenarnya mahasiswa juga gak usah khawatir ya Bu, bahkan tidak dapat bimbingan atau mungkin ini nanti gimana nih saya PKM nggak ada feedback dong. Jangan tenang aja teman-teman akan ada feedback dari tutornya dan tadi ya Bu ya ada dari rekan sejawatnya juga. Maaf, boleh nggak meluruskan dikit? Boleh Bu silakan. Walaupun bukan maksudnya setengah mungkin ya,
di sela-sela yang Oke. tutorial online Sesi satu ada juga pertemuan yang di luar yang bukan tutorial online. Jadi yang online-nya tetap terus. Asinkronus Tugasnya juga. jalan. Heeh. Nah, ada sinkronus. Jadi misalnya ini kan tetap full ya Senin sampai Minggu lah boleh dikata ya Iya, tutornya. Mahasiswa juga praktek di lapangan begitu ya, di kelas maksudnya. Nah, itu hari Minggu biasanya ada tuweb Oke. gitu. Malah kadang tuwebnya malam. Iya Ya kan? karena rata-rata guru-guru ya, Betul, kita betul. selalu bersepakat lah dengan para guru. Terus ini juga mencari mungkin yang kadang yang hari paginya ada juga yang tuweb yang lain. Misalnya kau praktikum, yang praktikum yang di lab mitra itu kan pagi atau siang. Nah ini makanya malam supaya semua bisa kan mahasiswanya kan gabungan dari berbagai wilayah. Iya. Nih, jadi ini keuntungannya salah satu keuntungannya nih. Oke. Bimbingan Praton bisa dari seluruh Indonesia bisa bergabung. Bisa juga dari luar negeri bergabung di sini. Nah, iya, Gitu. betul. kita juga banyak ya beberapa mahasiswa dari prodi-prodi yang tinggal di luar negeri. Iya, Nah gitu. itu salah satu tantangan kita mencari waktu tutor ini supaya mengakomodasi semua waktu dari teman-teman itu supaya tidak terlalu mungkin terlalu malam atau malah pagi-pagi dini hari. Iya. Nah, ini, Iya, betul. jadi ada komunikasi lah itu karena satu kelasnya itu maksimal 15 untuk PKM ini tidak boleh lebih kalau supaya tutor ini bisa memaksimalkan Membimbing secara proses intensif. pembimbingan ini Iya, pada mahasiswa. betul. Jadi nggak banyak ya Bu Juma masuk ke Iya, kelasnya betul. ya. Iya. Oke. Nah mungkin terkait dengan ini tadi juga Ibu Wit dan Bu Wina juga sempat menyampaikan bahwa harus mempersiapkan gitu. Nah mungkin di sela-sela pembicaraan kita sebelum kita nanti lanjut ke pertanyaan sudah ada yang bertanya nih Bu, apa sih tips dan triknya gitu dari Ibu terkait dengan bagaimana supaya mahasiswa tersebut tuh bisa sukses lah di PKM ini? Karena kan PKM ini penting ya mata kuliah dan wajib ya Bu ya. Gitu silakan. Ya, jadi tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Wiwit bahwa untuk mengambil PKM ini kita sudah harus perlu memiliki paling tidak pengetahuan mengenai strategi pembelajaran, kemudian kurikulum, evaluasi, Nah gitu itu juga ya. penting ya karena memang itu nanti menjadi dasar-dasar di dalam kita mempraktekkan proses pembelajaran kita. Nah, kalau misalnya semua ini mahasiswa ini sudah masuk di kelas kemudian mengikuti, ya kita harapkan mahasiswa ini benar-benar mengikuti secara cermat. Karena kita kan asinkronus ya kebanyakan. Jadi dari sesi 1 sampai 8 ini salah satu kunci keberhasilan kita adalah kita mengamati setiap instruksi yang disediakan di dalam e-learning atau nanti mungkin diisi layar ya kalau tuh web itu. Karena kadang-kadang kan tutor ini ada beberapa hal yang terlewat sehingga ini benar-benar mahasiswa itu harus fokus gitu. Nah, kemudian mengikuti setiap sesi yang ada karena tugas penugasan tadi dikatakan oleh Bu Wit ada 8 penugasan yang kita harus berproses untuk perbaikan, melakukan refleksi dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya mahasiswa ini terputus-putus di dalam melakukannya itu mungkin tidak akan berhasil karena ini adalah satu kesatuan. Kemudian nanti juga harus benar-benar mendapatkan ini teman sejawat senior yang memang benar-benar mendukung. Jadi kita pada sesi 2 itu sudah diminta mahasiswa ini mengajukan siapa yang akan menjadi supervisor 2. Karena ini dicari sendiri oleh mahasiswa. Mandiri Tutor berarti tidak ya, tutor tidak menyediakan. Nah, siapa nanti akan mendapatkan tentu form ya Bu, form Google Form, kesediaan. ya. Itu dari dari UT itu ada form kesediaan sebagai supervisor kedua atau sebagai teman sejawat senior yang tentu konsekuensinya akan mendampingi terus selama proses pembelajaran. Nah, ini mahasiswa ini punya tanggung jawab untuk pendekatan juga dengan tutornya, juga dengan supervisornya supaya ada komunikasi. Nah, itu saya kira kalau misalnya komunikasi ini sudah terjalin ya, itu pasti akan istilahnya sukses lah di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian tadi terkait dengan pemanfaatan video dan sebagainya, tentu mahasiswa juga harus kreatif tentunya, kemudian harus memprioritaskan seperti apa bagian-bagian yang akan divideokan supaya ini memenuhi
penilaian, kriteria-kriteria penilaian. Misalnya tentang apa Bu? Keterampilan bertanya. Nah, mahasiswa ini juga harus fokus pada praktik dia melakukan keterampilan atau meningkatkan keterampilan bertanya. Kemudian membuka, menutup kelas itu biasanya mengawali atau mengakhiri kelas itu juga menjadi salah satu tema atau topik yang akan diminta oleh tutor ini untuk divideokan. Nah, ini sangat tricky ya Kak. Akhirnya mahasiswa sendiri ini yang menentukan keberhasilannya gitu. Ini sih kuncinya. Mungkin dari Bu Wit nih sebagai pakarnya. Boleh ya. Supaya berhasil nanti dalam menempuh mata kuliah PKM, yaitu mahasiswa harus, kalau untuk yang PGSM itu menyusun 8 RPP ya, di mana setiap RPP itu menerapkan keterampilan dasar mengajar tertentu gitu ya. Itu 8 RPP untuk 1 jam pelajaran, 1 jam saja. Terus dipraktekannya utuh, tapi nanti mahasiswa boleh mengedit hanya 15 menit saja videonya. Tetap harus ada kegiatan awal, inti, akhir. Nah, di kegiatan inti itulah tonjolkan kegiatan keterampilan dasar apa yang memang sedang dipraktekkan, seperti itu. Nah, kalau memang mahasiswa susah dalam mengunggah video gitu ya, karena kan tergantung jaringan juga ya Mbak Wina ya, terus kapasitas, boleh menggunakan link Google Drive gitu, seperti itu. Tapi tentunya yang bisa dibuka lah oleh penilai gitu ya nantinya ya. Ya udah tadi 8 ya, 8 keterampilan dasar mengajar, RPP-nya ada, terus dipraktekkan dalam bentuk video gitu ya. Ada lembar pengamatannya tentunya, ada lembar refleksinya juga diunggah. Semua udah dibuat formatnya ya Mbak Wina ya. Ini anak RPP, terus link video, terus juga lembar pengamatan, lembar refleksi. Itu untuk masing-masing tugas ada seperti itu. Jadi mahasiswa gampang kalau ngikuti itu. Nah udah semua 8 keterampilan dasar mengajar itu dipraktekkan. Ada bukti videonya, ada lembar pengamatan, lembar refleksi. Kemudian nyusun 2 RPP untuk ujian praktek. Gitu, dipraktekkanlah, minta diamati oleh pembimbing duanya atau supervisor duanya atau teman sejawat senior. Nah, prakteknya juga untuk 1 jam pelajaran, divideokan juga. Jadi nanti di situ ada namanya tempat unggah ujian praktek. Di situ ada RPP-nya untuk 2 mata pelajaran tadi, 2 mata pelajaran, untuk dua RPP lah ya, gitu, masing-masing 1 jam 1 jam. Nah kemudian ada 2 video ujiannya. Kemudian ada diunggah juga hasil penilaiannya. Penilaian dari supervisor 2 menggunakan format APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 itu untuk menilai RPP, APKG 2 untuk menilai pelaksanaan pembelajarannya atau menilai praktek pelaksanaan pembelajaran. Itu diisi oleh supervisor 2, diunggah di laman unggah ujian praktek. Nah gitu ya. Udah itu yang kedua ya tadi ya. Kita anggap P2 lah ya, praktek itu. Ujian praktek. Kemudian dari semua yang udah disusun dari awal tuh tadi, yang menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar, mulai dari RPP-nya, lembar pengamatan, video, terus refleksi, disusun dalam bentuk laporan. Malah nyusunnya itu termasuk yang ujian juga, kan link-link gitu ya, RPP juga diunggah, dinamanya tempat unggah laporan PKM. Kalau itu semua dikerjakan, insya Allah nilainya A, gitu loh. Nah, terus komposisi nilainya tadi praktek itu, yang praktek pelaksanaan pembelajaran yang 8 keterampilan dasar mengajar itu 30%. Terus ujian 40%, ujian praktek. Ada ujiannya tapi ujian praktek ya tadi ya, bukan ujian yang penguasaan konsep. Nah, kemudian yang laporan PKM-nya 30%. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak boleh ada yang kosong. Kalau salah satu kosong, nilai menjadi tidak keluar. Artinya gini, ujian, ada dia nggak ujian, ya udah nggak akan lulus. Atau laporan PKM-nya nggak akan lulus. Kalau yang misalnya praktek yang 8 keterampilan dasar mengajar 1 sampai 8. Kalau kosong salah satu nggak apa-apa, ini diambil reratanya. Yang penting reratanya ada nilai pelaksanaan pembelajaran tuh. Itu
harus ada nilainya ya, walaupun nggak praktekkan keseluruhannya atau syukur-syukur kalau keseluruhannya ada, Lebih bagus. kan lebih bagus nilainya Lebih maksimal. aman ya, Bu, ya. Tapi kalau prakteknya hanya 5, ya kan nilainya nilai untuk 5 dibagi 8, itu nilainya jadi semakin kecil. Jadi mulai semester kemarin ya, teman-teman mahasiswa untuk praktek PKM, untuk penilaian PKM harus semua komponen, praktek pembelajarannya, ujiannya, laporannya harus ada. Kalau salah satu tidak ada, nilai langsung E. Ya, Nah, ya, itu. jadi kemarin banyak pengalaman ya Bu Iya. ya. Jadi di 2 semester terakhir ini banyak mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya lulus, tetapi pas dilihat di sistem, karena kita kan bekerja dengan sistem ya. Betul. Jadi bukan manual gitu. Artinya kalau mahasiswa memang sudah diberikan tadi ada 3 komponen yang disampaikan oleh Bu Wiwit. Ada penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3. Penilaian 1 adalah praktik, Praktek penilaian pembelajaran, kedua adalah ujian, praktik, yang ketiga adalah Lapor, pelaporan. Nah, iya. ini mahasiswa harus menyampaikannya atau mengumpulkan atau unggahnya itu ya di tempatnya. Iya, Nah, kemarin itu betul. banyak yang nyasar pengalamannya itu. Jadi saya sudah mengumpulkan ini kok apa laporan praktiknya gitu kan, misalnya gitu yang mingguan itu, yang sesi per sesi itu. Tapi di situ kosong. Ternyata ditemukan misalnya digabung dengan P2. Kemudian saya sudah ujian loh, tapi ternyata nemunya di P3. Nah, itu Iya. akhirnya mahasiswa memang tidak bisa secara sistem tidak terbaca dan mereka tidak lulus. Ya gitu. masa kosong Sayang mau dikasih sekali. nilai kan nggak mungkin kan? Iya, betul. Kan sistem sekali. sistem di Tuton di itu kan menilai berdasarkan wadahnya. Di wadah itu ada berkas apa, itulah kasih nilai. Lah kalau kosong karena digabung dengan yang lain, kan Iya. nanti Nilainya. nanti Jadi dicurigai oleh sistem. Iya, Loh ini nggak ada teman-teman berkas yang harus tahu ya, diunggah, kita itu. kok ada Iya, nilainya harus tahu. gitu. Oke. Itu. Jadi mungkin ini menjawab misunderstanding kali ya Bu di mahasiswa ya, bahwa PKM ini tuh tadi bobotnya ya 30% tadi praktek tadi, Ya. terus 40% ujian Ujian praktek dan teori. 30% laporannya. Iya, Jadi betul. jangan sampai ini mahasiswa betul kayak oh ya udah saya udah ujian kok, udah laporannya, tapi ternyata ada satu mungkin yang kosong atau apa. Nah, ini menjadi tidak lulus. Nah, itu yang Iya. benar-benar mahasiswa harus antisipasi dan harus diteliti berarti ya Iya. Bu ya, karena Iya, banyak berkas-berkas betul. tadi. Iya. Oke Bu, ini sudah ada pertanyaan nih Oh, kebetulan iya. yang masuk dari mahasiswa dan sepertinya banyak yang kepo Bu terkait Iya, dengan iya. PKM ini. Nah, ini ada pertanyaan pertama yang datang dari Lee. Spill dong Min, prodi apa saja yang ada mata kuliah PKM-nya. Nah, mungkin ini mahasiswa baru ya mungkin ya Bu ya, Iya. yang baru bergabung di FKIP nih Bu, silakan. Baik. Jadi mungkin nanti ditambahin ya sama Bu Wit ya. Jadi kita itu di semua program studi tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Bu Wiwit, semua program studi yang ada di FKIP kecuali yang teknologi Teknologi pendidikan. pendidikan. Jadi kalau mau mungkin saya ulang lagi, saya sebutkan bahwa di FKIP UT ini ada yang namanya Pendas. Pendidikan dasar itu terdiri dari 2, pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD dan pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD. Kemudian ada PGSM, pendidikan guru sekolah menengah. Nah, ini terdiri dari beberapa, sekarang ada PAI, tapi PAI karena baru semester 2 atau 3 Iya. ini ya, baru 2 angkatan, jadi belum ada mata kuliah PKI. Tapi nanti semester rencana 5 ada. Ya, juga nanti ada. rencananya ada juga. Jadi yang ada itu untuk PGSM itu adalah pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan ekonomi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian ada 4 lagi itu yang MIPA ya, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi dan pendidikan kimia. Iya. Jadi diingat-ingat ya teman-teman mahasiswa ini yang memang mahasiswa yang mengambil program studi ini, yaitu dipersiapkan benar-benar. Untuk PAI, Pendidikan Agama Islam, kita sudah menyiapkan mungkin 2 atau 3 semester ke depan. Lagi. Itu mereka sudah harus mengambil. Yang PAI Tapi ini kami ada Islam. catatan Bu, untuk PKM ini adalah untuk yang guru-guru sedang mengajar ya, atau sudah in service teachers ya. Nanti ada mata kuliah lain yang mungkin untuk pre-service. Karena kita kan sudah mulai Ya. menerima juga PGSD, Iya. PG PAUD, PAI yang bukan guru, non guru atau mereka calon guru ya. Oke. Itu nanti ada mata kuliah lain. Oh. Nah, sekarang kita fokusnya adalah
mahasiswa yang memang dalam jabatan atau in service Service. teachers dan sedang mengajar. Nah, ini dimantapkan Oh, ya gitu. Oke, ya, jadi tadi sudah jelas ya teman-teman mahasiswa ya, untuk yang mungkin mahasiswa baru yang khususnya PAI ini coming soon berarti ya buat Betul, PKM-nya ya. ya, Tapi betul. untuk yang tadi mahasiswa yang memang tadi PG PAUD dan juga tadi PGSD kok maksudnya Ya, yang betul. yang ada pre-service itu mungkin ada ketentuan Betul, yang lain ya. gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Arsya Adila. Nah, pertanyaan itu ada untuk mata kuliah PKM ini apakah melalui online atau offline, Bu? Silakan. Oh, untuk mata kuliah PKM Ya. itu ada yang online gabungan ya, online ya gabungan itu juga termasuk ya online ya. Praton itu yang tutorial online dan web gitu ya. Itu untuk mahasiswa PGSM itu semuanya itu. Terus untuk PGSD dan PG PAUD yang non TTM Ya, juga itu. paket Kan non TTM kan mahasiswanya tidak berkelompok. Misah-misah di mana-mana gitu ya. Nah, itu ikutnya juga Praton. Tapi kalau untuk yang mahasiswa yang paket SIPAS TTM itu dilaksanakan PKM PKP-nya tatap muka gitu. Dan kalau ada mahasiswa yang nggak lulus nih misalnya mengulang, nah Iya. itu diikutkan di Praton. Yang tadi tatap muka ya, tatap muka itu bagi SD atau bagi PAUD, nah diikutkan kelas Pratonnya. Oke, berarti semua sih sebenarnya difasilitasi ya, Bu, baik Iya, online atau betul. offline-nya. Cuma mungkin tadi skema paket maupun non paket yang menentukan gitu. Semoga bisa terjawab nih Kak Arsya Adila, jadi gak usah khawatir. Pokoknya nanti semuanya tuh terbimbing semua ya, Bu, Iya, diarahkan betul. semuanya. Jadi Khawatir ya. iya, gak bakal kehilangan arah gitu. Betul. Oke, selanjutnya, wah ini ada pertanyaan lagi, Bu. Nah, dari Mursida Hasan. Nah, mata kuliah PKM ini wajib nggak sih untuk FKIP atau hanya untuk prodi PGSD atau PG PAUD? Tadi sudah disampaikan bahwa catat ya teman-teman bahwa ini mata kuliah wajib ya. Kecuali gitu, ya. untuk prodi teknologi pendidikan. Ya. Betul. Sama nanti untuk reservis ya apa mungkin ada yang lain tetapi tetap wajib juga. Oh. Karena untuk pengalaman mengajar kalau melihat dari apa tujuan dari mata kuliah ini atau capaian yang harus dicapai itu kan apa capaian pembelajaran yang harus di siapkan atau dicapai oleh mahasiswa ini kan mempersiapkan pembelajarannya itu tadi. Jadi ini penting banget untuk ikuti oleh mahasiswa karena mungkin di situ ada mengenali karakteristik dari peserta didik, kebutuhan belajar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wit ya bagaimana mereka juga menyusun RPP tadi rencana pembelajaran penting banget jadi mereka harus ikut kemudian mungkin melaksanakan pembelajarannya itu secara efektif. Tadi sudah disebutkan ada 8 keterampilan dasar mengajar. Itu harus benar-benar dikuasai oleh mahasiswa supaya proses pembelajarannya itu sukses. Ya. Oke, jadi ini wajib gak bisa ditawar-tawar ya, Bu ya. Jadi harus karena emang ini intinya salah satu intinya berarti di FKIP Untuk para ya. guru ya. Oke. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Melina Hatias. Sebelumnya saya sudah pernah mengajar di sekolah nih, Bu. Nah, apa PKM ini juga bisa saya registrasikan? Ya. Silakan, Bu. Oh, ini kan tadi udah disampaikan bahwa memang mahasiswa FKIP ya, untuk saat ini adalah mahasiswa yang sudah menjadi guru. Kecuali untuk yang PGSD bagi PAUD mulai semester ini ada terima yang bukan guru gitu ya. Jadi walaupun sudah menjadi guru dan sudah mengajar, tetap harus meregistrasi mata kuliah PKM, harus dimantapkan kemampuan mengajarnya, begitu. Nggak bisa maksudnya ini dialih kreditkan kemampuan dia sebagai guru itu, dimantapkan ini di sini, gitu. Justru dengan adanya PKM ini dia sudah pernah mengajar dimantapkan lagi ya, Bu, Iya, supaya lebih betul. sukses gitu Iya, ya. Karena kan pasti tentu kita mengajar itu metode ataupun cara-cara atau apapun, nah itu tadi sebetulnya kan kita harus perbarui terus ya. Jadi tidak ada tawar-menawar lah gitu saat Betul. terjadi Dan registrasi. mungkin kembali ke riwayat atau history kenapa mata kuliah ini dikembangkan itu ya karena ingin supaya guru-guru yang sedang mengajar yang mengambil kuliah di UT ini juga bisa dimantapkan di dalam proses pembelajaran mereka. Itu intinya. Jadi kalau kembali ke historinya ya para guru sambil mengajar mereka sambil belajar Kuliah, lagi iya. gitu ya. Dan ini sudah terbukti berhasil ya Bu Wit ya bahwa para guru-guru itu di zaman dulu ya
itu benar-benar berhasil mengikuti proses pembelajaran ini secara jarak jauh. Nah, ini sebagai karakteristik UT gitu kan. Nah, ini Iya, betul. yang perlu kita garis bawahi ya, kita banggakan dengan jarak jauh pun para guru bisa memantapkan proses pembelajaran para siswa. Gitu. Berarti jarak tuh bukan halangan ya Bu Bukan sebenarnya ya. halangan, ya. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Rizdi Syafara. Kalau sudah PKM apa masih perlu mengerjakan karir dan tab juga, Min? Ya tentu harus ya, karena karir sama TAP itu kan sekarang menjadi persyaratan kelulusan. Tugas akhir program itu harus ditempuh oleh mahasiswa, dan PKM ini adalah sebagai landasannya untuk TAP itu, karena TAP itu adalah ujian komprehensif yang akan mengangkat tema-tema atau topik-topik dari mata kuliah yang sudah dipelajari oleh mahasiswa, termasuk di dalamnya PKM. Jadi kalau misalnya mahasiswa ini sudah lulus di PKM, mungkin ada beberapa prodi yang mensyaratkan bahwa persyaratan untuk mengambil TAP atau menempuh mata kuliah TAP itu adalah sudah lulus PKM. Karena PKM ini minimal nilainya adalah B. Itu baru dikatakan lulus. Jadi tidak bisa C, tidak lulus. B- pun tidak lulus. Jadi harus minimal B. Gitu. Ya. Menjawab nggak ya? Menjawab nggak ya? Mudah-mudahan menjawab ya. Karil juga, karena Karil juga kalau di FKIP itu Karil itu menjadi salah satu mata kuliah wajib. Salah satu mata kuliah wajib yang mungkin beberapa waktu terakhir ini digabung ya. Jadi hasil dari PKM ini adalah berupa laporan PKP. ya. PKP. Ya. Oh ya, maaf, PKP. Jadi PKM ini adalah menjadi landasan dari pengembangan artikel lah gitu ya, yang nanti akan dikembangkan oleh mahasiswa. Ya. Boleh menambahkan sedikit? Boleh Bu, silakan. Nah, mata kuliah Karil dan TAP itu mata kuliah yang berbeda dengan PKM. Memang mata kuliah wajib termasuk Karil dan TAP ini ya. Nah, memang mata kuliah PKM ini ya sebagai dasar untuk menempuh mata kuliah lanjutan, yaitu nanti mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Kalau tadi kan pemantapan kemampuan mengajar ya, atau PKP. Nah, PKP, pemantapan kemampuan profesional, adalah mata kuliah yang bertujuan untuk supaya guru-guru bisa melakukan perbaikan pembelajaran berbasis penelitian tindakan kelas. Jadi kalau misalnya mungkin akan ada yang kalau di UT itu nggak ada skripsinya. Sebenarnya ini mata kuliah yang PKP ini setara dengan skripsi, gitu. Nah, kemudian di PKP itu yang tadi lanjutan dari PKM ya, menerapkan mempraktekkan atau melakukan perbaikan pembelajaran guru. Ya tentunya berlandaskan kajian teori ya, atau teori yang ilmiah lah yang sesuai diikuti dalam melakukan penelitian. Namanya kan berbasis penelitian tindakan kelas. Nah, di situ nanti juga membuat laporan di mata kuliah PKP ini. Nah, intisari dari laporan itu disusunlah karya ilmiah atau karil. Itu begitu. Jadi mata kuliah yang berbeda ya antara PKM, PKP dan TAP begitu. Ada pemantapan lain lagi, Iya. tetapi ini kemampuan profesional ya. Iya. Berarti serba-serbi itu FKIP banyak ya Bu ya. Ada pemantapan dari kemampuan mengajar, pemantapan kemampuan profesional, dan harapannya tadi ya, kalau ditarik ke belakang lagi, harapannya ini guru-guru yang sudah menempuh kuliah di UT itu semakin gokil lah buat pembelajarannya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Biru Lautan lah. Kak, PKM ini ada buku panduannya nggak? Saya takut kalau nggak bisa. Jangan takut ya, mahasiswa. Tentu pelaksanaan PKM ini ada panduannya. Sebenarnya buku panduan itu bisa didapatkan ya secara online, ada di pustaka.ut.acid. Kalau mahasiswa itu disarankan untuk membuka modul atau buku materi pokok yang ada di ruang baca virtual. Nah, di situ PKM juga ada panduannya ya. Jadi kalau mau mungkin melihat kodenya juga, bahwa untuk PGSM itu IDIK 4304. Itu untuk yang PGSM ya. Kemudian PG PAUD ya, untuk PG PAUD itu adalah
PAUD 4304. Nah, itu nanti bisa dibuka ya, sambil dibuka di ruang baca virtual. Kemudian untuk PGSD itu kodenya PDGK 4209. Nah, itu di situ ada termasuk konten-kontennya semuanya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Wit tadi ada form-form yang harus diisi atau dilengkapi. Itu semuanya ada. Karena ini sebenarnya dulu dikembangkan berdasarkan untuk yang tatap muka gitu ya. Nah, tetapi kemudian seiring perkembangan kita sudah menyiapkan juga yang dalam bentuk Bimbingan digital. online. Sehingga ini bisa diambil atau diadopsi, kemudian kita sudah menyiapkan di e-learning atau di si layar untuk yang to web ya. Jadi di e-learning ini sudah ada form-formnya disiapkan oleh timnya Bu Wiwit ya, tentu saja sebagai pengembang Praton ini. Jadi jangan khawatir ya. Kemudian dari FKIP sendiri karena memang mata kuliah ini tricky ya kalau boleh dibilang, karena banyak hal-hal kecil yang memang harus diperhatikan, diikuti gitu ya. Jadi di FKIP UT di website sendiri itu sudah disiapkan panduan dan petunjuk teknis. Jadi buka saja fkip.ut.ac.id, nanti dicari di akademik, di kolom akademik ada panduan dan petunjuk teknis. Nah, di situ ada mata kuliah praktik yang lengkap dengan panduannya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Menambahkan boleh? Boleh, Bu, silakan. Nah, kalau untuk PG PAUD dengan PGSD itu kode bahan ajarnya itu sama dengan kode mata kuliahnya. Tapi untuk PGSM beda. Jadi kalau PGSM misalnya fisika PV 4304 mata kuliahnya ya, terus bahan ajar digunakan IDIK 4304. Kalau biologi PBio 4304 bahan ajarnya itu. Jadi satu bahan ajar digunakan untuk 8 program studi yang PGSM, fisika, kimia, biologi, matematika, PK, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Menggunakan bahan ajar yang sama. Jadi nyarinya ada, nyarinya jangan nyari kode bahan kode mata kuliahnya bukan ya, gitu, tapi bahan ajarnya pakai IDIK 4304. Ya, itu bahan ajar ya. Jadi kalau kode mata kuliahnya itu sudah disesuaikan dengan prodinya. Jadi tadi kalau di fisika ya PFIS 4304. Bahasa Inggris ya PBIS 4304. Iya, Ya, gitu. betul Bu Wit. Terima kasih. Untuk yang masuk PGSM berarti ini harus jangan kaget ya Bu Iya. ya, karena tadi ini jadi jangan terkecoh nih, walaupun untuk kodenya beda-beda tapi tetap mengacu pada tadi modul yang sama Panduannya, gitu. Oke, selanjutnya dari bimbabu_tini. Nah, mata kuliah PKM SIPAS non TTM ada tuton tidak ya untuk yang ini, untuk mahasiswa yang non TTM SIPAS? Apakah mata kuliah di PKM itu ada tuton tidak ya? Tiap cek gak ada mata kuliah tuton saya mahasiswa baru LPL. Ibu Wit. Ntar dulu, mata kuliah PKM SIPAS non TTM ada tuton tidak? Kalau non TTM malah Ada. malah praton. Ada ya, Cek Iya. nggak ada Malah mata kuliah praton. tuton. Jadi yang tidak ada itu yang tidak yang Saya PKM mahasiswa untuk TTM itu malah yang ini untuk Ya, semi dan TTM itu SIPAS penuh dan sebagainya. Kalau yang praton itu malah yang memang untuk non TTM. Ya, tidak ada non TTM. Kalau ini mahasiswa SIPAS ya kan, SIPAS non TTM Iya, kan? betul. SIPAS itu kan diregistrasi per semester. Betul. Nah itu lagi berada pada semesternya apa tidak? Kayak gitu kan? Iya. Gitu. Ya, kalau misalnya dia ngambil PGSD gitu ya, Iya. kemudian dia ngambil non TTM. Nah itu dia harus melihat di paket semester, Semester berapa, gitu. Itu ada Ada mata kuliah PKM-nya. Betul. Mungkin ini masih baru atau ini masih iya, RPL. baru Iya RPL, betul. iya. Dia Tapi mahasiswa kalau baru menurut TTM, saya, ya. dia mahasiswa baru RPL berarti itu harus mendaftar. RPL kan harusnya nggak Iya. SIPAS kan? Iya. Bukan SIPAS kan? Karena mata kuliahnya mau nggak urutan gitu kan? Iya. Nah ini Mungkin nanti belum kalau ketemu, lebih jelas lagi boleh nanya ke kami atau konsultasi ke program studinya. Dan itu tetap harus diregistrasi kalau yang non SIPAS ya, gitu. Kalau tutonnya memang tidak usah ngisi. Kalau untuk ini tidak ngisi kesediaan mengikuti tuton pun udah otomatis. Ya, untuk Gitu. PGSM otomatis, jadi nggak perlu yang seperti tuton biasa Iya, gitu ya. Harus centang Karena ya, Bu. wajib kan, jadi harus Wajib masuk. bimbingan.
Oke, nah jadi sebenarnya selain tadi yang sudah Bu Wina atau Bu Wit sampaikan, sebenarnya itu mahasiswa harus rajin-rajin baca katalog ya Bu ya. Iya, Terus betul. juga rajin konsultasi juga ngobrol-ngobrol sama Iya. prodi supaya tadi ini mahasiswanya nggak bingung sendiri gitu. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu. Nah, Mas, mau tanya bagaimana sistem mata kuliah PKM dan PKP di prodi FKIP? Apa penelitiannya susah? Katanya gitu. Bu. Ini sudah ada yang nanya ke PKP nih Bu. Ke PKP Oh, nih Bu. gitu. Udah mau Iya. udah visioner berarti Bu. Iya. Udah Jadi kita mau sempat ke PKP menyebutkan ya. gitu. Tapi karena kita fokus ke PKM ya, jadi mungkin dari keduanya ini kalau menurut saya kalau tadi kunci suksesnya itu sistemnya sebenarnya tidak susah. Karena sistem itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan mahasiswa juga, para tutor juga untuk melakukan proses pembelajaran sekaligus penilaian. Jadi karena PKM ini seluruh proses pembelajaran hingga penilaian ada di e-learning untuk yang Praton dan untuk yang web itu atau TTM itu ada di si layar. Jadi saya kira semua itu berfokus di situ. Kalau kita mahasiswa memang sistemnya itu sudah diikuti benar-benar, saya kira tidak akan gagal ya di dalam proses ini. Kemudian penelitiannya susah, tidak juga, karena ini adalah praktek di tempatnya sendiri mengajar. Ya, praktek yang sehari-hari dilakukan. Jadi saya kira tidak akan susah gitu ya. Jadi silahkan nanti untuk yang mahasiswa PGSD atau PG PAUD tadi yang untuk SIPAS yang semi atau TTM tadi itu menggunakan si layar UTACID, nanti akan dibimbing oleh tutor-tutor yang direkrut oleh UT daerah. Nanti dijadwalkannya oleh UT daerah. Sedangkan PGSM dan juga PGSD PG PAUD yang SIPAS non TTM dan juga mahasiswa yang mengulang mata kuliah ini nanti akan rekrut atau di enroll di elearning.ut.acid ya. Jadi begitu sistemnya. Kemudian mengingatkan lagi bahwa ada asinkronus dan sinkronus. Jadi jangan lupa, jangan lewatkan sekali ya untuk untuk webnya itu atau untuk sinkronusnya itu, sayang sekali. Jadi itu sangat membantu mahasiswa ini berkomunikasi dengan para tutornya, pembimbingnya, dengan mahasiswa lain, mungkin saling bertukar pikiran gitu ya, pengalaman gitu ya. Itu sangat penting, jadi jangan lewatkan itu. Tadi untuk sesi-sesinya sudah saya sebutkan ya, keempatnya tadi. Nah, kemudian sistem ini juga akan menyediakan nanti link untuk mahasiswa mengupload nama-nama atau identitas dari supervisor 2. Karena UT tidak menyediakan, para tutor tidak menyediakan, jadi mahasiswa sendiri yang mandiri melakukan pencarian ya, atau menghubungi sendiri para supervisor 2 ini, kemudian didaftarkan. Karena ini mungkin nanti akan terkait dengan administrasi gitu ya, dan UT daerah akan terlibat di dalam administrasian dari para supervisor 2 ini. Itu ya tentang sistem ya, sudah menjawab. Bu Wit mau menambahkan? Cukup sih dari Mbak Wina itu tadi. Oh iya, untuk supervisor 2 itu juga harus ada formnya ya, form persetujuan dari kepala sekolah bahwa guru tertentu memang menjadi supervisor 2 mahasiswa A gitu misalnya kayak gitu ya. Ada persetujuan kepala sekolah, terus ada kesediaan dari supervisor 2-nya. Formnya sudah ada di situ. Iya. Di aplikasi Sudah di lengkap buku. semua ya, Iya, Bu, ya. udah. Ada ikuti saja ya. Jangan sampai terlewat. Kayaknya yang Apalagi tadi tuh web ya Bu ya, sayang Betul, banget iya, kalau sayang kelewat. banget, Kan iya. di situ bisa konsultasi juga, Iya. ngobrol-ngobrol sama tutor nih ya. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi dari Novatul Gifar. Penilaian PKM ini bagaimana ya, berkontribusi untuk UAS juga atau tidak? Mohon penjelasan. Nah, mungkin ini mahasiswa kan melihatnya, Iya. wah pasti ini akhir semester ini adalah UAS gitu. UAS, ya. Nah, ini Ya. bagaimana Bu terkait Ya. dengan kontribusi atau penilaian? Ya, mungkin di UT ini secara umum itu kita ada berbagai karakteristik mata kuliah. Jadi ada mata kuliah yang sifatnya konsep, itu yang nanti ditutonkan gitu ya. Kemudian mata kuliah berpraktik. Nah, mata kuliah berpraktik itu tetap ada UAS-nya. Sedangkan ada juga yang mata kuliah praktik. Ini contohnya kalau di bahasa itu ada speaking dan berbicara. Nah, itu mereka masuk ke mata kuliah praktik.
mata kuliah praktik itu dari sesi 1 sampai 8. Kalau untuk berbicara sama speaking itu tidak ada UASnya. Jadi benar-benar penilaian itu dilakukan saat web. Termasuk PKM, PKP. Nah, itu juga salah satu contoh mata kuliah yang praktik. Ya, jadi tidak ada UASnya ya teman-teman ya. Nah, jadi fokus saja ke e-learning untuk yang Praton tadi. Nah, penilaiannya ada di situ, laporannya ada di situ ya. Jadi nggak usah kemana-mana, fokus. Ujiannya diunggah di situ, ujian juga di e-learning juga. Nah, Bu Wit mungkin mau menjelaskan proporsi tadi mungkin di garis oh bawah iya, lagi tambahin ya. lagi ya. Ya. Jadi sama seperti yang disampaikan Bu Wina, itu ada mata kuliah yang biasa, ada mengukur penguasaan konsep, ada ujian UAS, ujian akhir semester dalam bentuk penguasaan konsep. Terus juga ada mata kuliah berpraktek, itu gabungan, ada nilai praktek dan ada nilai UASnya. Itu misalnya kayak mata kuliah komputer dan media pembelajaran, nah seperti itu kan ada prakteknya. Prakteknya udah diakomodasi atau tugas-tugasnya dituton kayak gitu. Itu ya, itu mata kuliah berpraktek gitu ya. Terus kemudian ada mata kuliah praktek yang 100% penilaiannya dari praktek, yaitu kayak mata kuliah PKM, PKP gitu. Itu jadi mata kuliah praktek itu tidak ada pengukuran penguasaan konsep. Jadi dari praktek aja semua gitu. Nah, untuk nilai penilaian praktek PKM yang tidak ada ujian akhir semester seperti mata kuliah biasa, itu dinilainya dari praktek pembelajarannya, kita sebut P1, ujian prakteknya P2, ujian praktek PKM, dan laporan P3. Bobotnya 30% P1, 40% ujian prakteknya P2, dan P3 laporannya 30. Jadi 30, 40, 30. Tidak boleh ada yang kosong. Seperti itu. Kalau ada yang kosong tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus nih ya, dari tadi belum disinggung nih, kasihan nih, jangan sampai tidak lulus ya. Mengulang bayarnya 700.000 per mata kuliah. 700 loh. Padahal kalau lagi per SKS mata kuliah ini untuk FKIP 55.000. Mata kuliah 4 SKS berarti berapa? 220. Nah, kalau ngulang 700. Kenapa besar seperti itu? Karena satu mahasiswa misalnya ngulang kan, misalnya nanti mahasiswa cuma sedikit ya. Itu yang harus biaya yang harus dikeluarkan kan banyak. Menilai tutornya, terus juga nanti supervisor doanya dan seterusnya begitu. Makanya jangan sampai tidak lulus tuh mata kuliah ini. Gitu ya. Selain biaya mungkin proses belajarnya itu kan sudah susah iya, ya. Nah itu hanya karena mungkin kurang teliti. Kurang salah satu, ya, uploadnya nggak berhasil gitu ya. Saya harus mengulang itu lagi, pembuatan video lagi 8 kali, ujian lagi, gitu ya. Bikin laporan lagi kan sayang. Ya. Oke, jadi tadi ya pokoknya intinya tuh jenis-jenis mata kuliah di UT itu sifatnya beragam ya Bu. Tadi ada yang memang dia ada UAS, ada yang tadi berpraktik, itu ada yang praktik. Ada yang praktik. Nah, itu teman-teman harus jeli ya Bu, ya harus teliti ya. Ada di katalog di situ ada. Gitu. Jadi bisa dibilang tuh mahasiswa itu yang penting tadi ya baca teliti, rajin baca buku katalog dan panduan itu aman sebenarnya Bu ya. Dan ikuti ya tentu. Dan ikuti. Lupa, saya hampir lupa nih. Nah Bu, ini kan sebenarnya sudah masih ada sih pertanyaan ya. Cuma mungkin karena memang kita keterbatasan waktu. Nah mungkin dari Bu Wina ataupun Bu Wit ada closing statement lah terkait dengan PKM ini, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalankan PKM ataupun yang akan menempuh PKM. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya, mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib dan tentunya mahasiswa bisa mengambil sisi baik atau positif dari mata kuliah ini ya, tentunya untuk memantapkan proses mengajar mereka ya di sekolah-sekolah. Jadi mahasiswa atau calon yang mengenroll mata kuliah ini atau mengambil mata kuliah ini silahkan persiapkan benar-benar karena apa yang akan dibahas atau didiskusikan pada mata kuliah ini sudah dipelajari semuanya dan tinggal mempraktekkan, memantapkan, mengikuti instruksi yang ada dan juga karena kita belajar dengan sistem atau di UT ini dengan sistem maka harus diikuti karena tidak bisa tawar-menawar ya kalau di UT ini. Kalau memang salah upload
itu sangat membahayakan sekali untuk kelangsungan mata kuliah atau penilaian nanti. Jadi teman-teman teliti, kemudian ikuti dengan cermat setiap langkah, setiap instruksi yang ada, niscaya akan berhasil. Itu saja. Terima kasih. Oke. Dari Ibu, silakan Bu Buit. Boleh saya yang intinya deh ya. Untuk sukses menempuh mata kuliah ini, pelajari panduannya, pelajari juga apa yang ada di Tuton, di e-learning, karena semua perintah-perintahnya juga ada di situ. Kerjakan tugas-tugasnya, ikuti bimbingannya, bimbingan baik online Tuton maupun webnya. Terus juga praktekkan itu ya, praktekkan atau kerjakan tugas-tugasnya, tugas praktek yang 8 keterampilan dasar mengajar, ikuti ujiannya, unggah laporannya. Semua berkas-berkas juga yang mengikuti tugas juga harus diunggah. Insya Allah akan lulus gitu ya. Kalau ada kesulitan nggak usah takut-takut, tanya. Kalau misalnya ragu, ini saya uploadnya udah berhasil, tanya sama tutornya. Boleh juga ada WA grupnya kan, WA grup itu mahasiswa gitu. Nah, berarti kalau mungkin mau di recap ya Bu ya, terkait dengan PPKM ini, intinya sebenarnya sederhana ya. Pertama, baca panduannya tadi, baca setiap instruksinya, Iya, jangan betul. sampai salah upload, tadi salah kamar, P1 ke P3 dan seterusnya. Nah, itu terus yang keempat adalah jangan ragu bertanya. Iya. Itu karena kalau kita ragu bertanya tadi, kalau kayak pepatah lama Bu, sesat di jalan. Betul. Oke, nah untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa FKIP, semoga mendapatkan pencerahan. Tadi sudah banyak ya terkait dengan PKM, bahkan sampai merembet ke PKP nih Bu tadi kan. Iya. Oke. Iya, semoga teman-teman mahasiswa FKIP baik yang akan menempuh PKM maupun yang sekarang sedang menempuh PKM, semoga bisa dilancarkan tadi, karena sudah mendapatkan insight-insight yang berharga banget nih dari Bu Wina dan juga Bu Wit. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal nanti. Dan jangan sampai ngulang ya Bu ya, karena tadi esensi belajarnya dan juga hal yang lainnya gitu. Oke teman-teman mahasiswa, nah kali ini kita udah memasuki sesi akhir nih Bu. Kita bincang-bincangnya sebenarnya banyak yang pengen ditanyakan tadi ya, PKP atau apapun, cuma karena kita keterbatasan waktu. Dan jangan lupa untuk mahasiswa baru dan ongoing akan dimulai tutor nih pada tanggal 14 Oktober 2024. Nah, TTM juga akan dimulai dan pada tanggal 5 Oktober 2024. Siap-siap juga untuk pembukaan pendaftaran mahasiswa baru di bulan ini, dan informasi selengkapnya silahkan cek di website ut.ac.id. Nah, terima kasih Bu Wina dan juga Bu Wit yang sudah memberikan insight-insight yang berharga juga. Semoga mahasiswa FKIP bisa menjalankan PKM-nya dengan lancar, jaya, sentosa. Terima kasih sahabat UT dimanapun berada, dan selamat siang. Dadah. Siang semuanya. Sukses selalu.